adik-adik sekolah minggu HKBP Kapuk, sebelum kita mulai ibadah, kita lihat dulu ya penampilan dari adik-adik kita dari TKK 10 Penabur. Selamat menikmati. Selamat hari Minggu. Adik-adik gimana? Sudah siap? Kita mau ibadah online ya, Bang? Pasti siap dong, Kak. Ih, pinter. Nah, karena kita mau mulai, adik-adik coba lihat pakainya sudah rapi belum? Kalau belum rapi, dirapikan dulu ya. Iya. Disiapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitab, siapkan persembahannya. Betul. Tidak boleh lagi ya, Bang, ngobrol-ngobrol. Dan juga lari-lari. satu lagi, Kak, siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pastinya. Good. Coba good mana tangannya? Oke. Nah, karena sudah semangat memuji Tuhan, kita angkat sebuah lagu dari Terbit Matahari. Bangkit berdiri ya adik-adik. Jangan lupa pakai tangannya. Matahari sampai pada
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hukum Taurat pada kebaktian kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Taurat. Marilah kita sama-sama untuk memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Ingat kan lagunya? Ingat kan gerakannya? Ingat, Mbak. Ingat ya. Kalau yang udah lupa, nanti bisa lihat kakak-kakaknya. Ya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri. Yang masih duduk bangkit berdiri, ayo. Kita harus semangat memuji Tuhan. Oke? Good. Oke. Kita nengok sini ke sana ya. Oke, jangan lupa kalau ada kakak abangnya, ikutin di belakangnya. Balik sana, lebih semangat. Kita memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita sama-sama membaca firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis di Lukas 12 ayat 8. Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hati. Amin. Adik-adik, kita mau pengakuan iman rasuli, kita mau angkat sebuah lagu Yesus Pokok. Tapi kita pakai dua versi ya, Mbak? Dua versi. Ya. Kan yang dua versi itu. Oke, kita nyanyikan ya adik-adik, biar makin semangat, bangkit berdiri adik-adik. Oke, gerakan ya. Dan kita lanjutkan ya. Dan kita
dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi. Kita bagi kakiku, dengan sikap berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan di hadapan-Mu. Pada hari ini, di sini kami datang memohon kehadiran Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu. Anak-anak sekolah minggu kami di sini berkumpul beserta guru sekolah minggu kami
untuk melakukan yang terbaik di dalam kepercayaan kamu, di dalam kepercayaan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mulai renungan kami ini dari permulaan pertengahan sampai selesai. Berdirilah kamu di tengah-tengah anak sekolah minggu kami di rumah ini, agar bisa kami melakukan yang terbaik di dalam melakukan dan mempercayai diri kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon ke hadapan-Mu, berkati semua anak-anak sekolah minggu kami, begitu juga guru-guru sekolah minggu kami. Berikan kepercayaan diri kepada mereka, agar guru-guru sekolah minggu kami dapat memimpin anak-anak sekolah minggu kami ini. Dan segala dosa yang telah kami buat, ya Bapa Tuhan Yesus, ampuni, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Anak sekolah minggu yang terkasih, Shalom. Shalom. Renungan kita pada pagi hari ini yang tertulis di Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Anak sekolah minggu yang terkasih, kita harus membaca secara responsorial. Inam untuk membacakan ayat-ayat yang genap. Anak sekolah minggu kami membacakan dengan ayat-ayat yang ganjil. Kita mulai dari ayat 24. Tetapi Thomas seorang diri, ke-12 murid itu, yang disebut Dirumus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini kita sudah berkumpul di rumah Bapa untuk memuji, memuliakan namanya, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah sebagai keimanan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak sekolah minggu yang terkasih, di sini sudah tadi katakan bahwa renungan atau firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 20 ayat
24 sampai 29 yang tadinya bunyinya sudah dibacakan oleh Inang. Sekarang Inang akan menanyakan pada anak-anak sekolah minggu, berapa murid Tuhan Yesus? 12. Bisakah kalian sebutkan satu persatu? Bisa. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah Simon Petrus. Yang kedua siapa yang tahu? Yang kedua adalah Andreas. Dan selanjutnya Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, Yudas anak Yakobus, Simon kaum Zelot, dan ke-12 Yudas Iskariot. Saya tanyakan, Inang bertanya kepada anak sekolah minggu. Di sini ada yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit kembali. Siapa yang tidak percaya di antara murid-murid Tuhan Yesus? Siapa? Anak sekolah minggu yang terkasih? Oh iya, Thomas. Inang, ya Thomas. Kalau Thomas itu mengatakan dia itu tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan dia mengatakan Tuhan sudah mati. Dan dia mengatakan tidak akan bangkit kembali. Coba anak sekolah minggu kita lihat di ayat 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, karena tadi Thomas mengatakan, sebelum aku cucukkan jariku ke bekas paku yang telah dipaku, saya tidak percaya, kata Thomas untuk menjawab atau kepada teman-temannya. Dan saya tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit kembali, karena Thomas berkata, harus aku taruhkan jariku di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu, kata Tuhan Yesus pada Thomas. Dia tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Dan Thomas mengatakan bahwa Thomas tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Gimana anak sekolah minggu? Percaya tidak kebangkitan Tuhan Yesus? Percaya. Kamu percaya kematiannya? Percaya. Maka kita rayakan pada Paskah yang kedua, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Setelah bangkit, baru nanti minggu-minggu yang akan datang, dia akan naik kembali ke surga. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus itu Allah, adalah landasan dari iman Kristen. Landasan dari iman Kristen. Jadi tidak ada yang tidak mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Yesus percaya kepada Yesus, dan itulah juru selamat kita. Dan sangat penting bagi keselamatan kita, kalau Kristus bukan Allah, tidak mungkin ia mengadakan pendamaian bagi dosa di dunia ini. Yesus mati, lalu Yesus
menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mati disalibkan karena menebus dosa-dosa manusia. Di mana Yesus disalibkan anak-anak sekolah minggu? Tahu? Tahu. Di mana? Di Golgota. Dia disalibkan. Kemudian dalam nas kita ini adalah contoh ketidakpercayaan atau kerapuhan Imam Thomas kepada Tuhan Yesus sudah lama. Thomas mengikuti Yesus, tetapi pada saat Tuhan Yesus meninggal, kepercayaannya kepada Tuhan Yesus musnah. Selama ini Thomas mengikuti salah satu murid Tuhan Yesus yang mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati, dia tidak percaya dan dia rapuh. Kemudian dan musnah keimanannya dia. Dia tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit, sehingga dia tidak percaya bahwa Tuhan telah bangkit. Sehingga dia harus melihat Tuhan terlebih dahulu di hadapannya, baru dirinya percaya. Nah, itulah salah satu contoh tidak percaya. Harus Thomas mengatakan, kalau saya melihat dirinya Tuhan Yesus ada di depan saya, baru saya percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ada enggak? Percaya enggak ada Tuhan Yesus? Percaya. Nah, kalau kita setiap hari berdoa di rumah, di sekolah, di gereja, siapa yang kamu sembah dan siapa yang kamu puji? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada umat manusia. Kemudian oleh karena itu kita sebagai umat Kristen yang disayangi Tuhan, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus karena kita telah diselamatkan olehnya walaupun kita tidak melihat dirinya. Ya seperti kita sekarang, kepercayaan kita Kristen. Kepercayaan kita itu adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Pernah kamu lihat enggak Tuhan Yesus? Tidak. Tapi percaya ada Tuhan Yesus? Percaya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh seperti Thomas. Thomas itu karena Thomas adalah salah satu murid Yesus tidak percaya dia bangkit. Dia pengikut Tuhan Yesus, tetapi dia pengikut Tuhan Yesus. Setelah dia mati, dia tidak percaya. Thomas tidak percaya lagi kembali bangkit Tuhan Yesus. Oleh karena itu perlukah kita contoh murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas itu anak-anak kami sekolah minggu? Tidak. Nah, salah satu contoh, kalau kamu di rumah bersama orang tua kamu, jika orang tua kamu itu memberikan satu, yaitu kenyataan ataupun yang dikatakan salah satu contoh bahwa orang tua kamu itu memberikan, yaitu nasihat-nasihat kepada kamu. Salah satu contoh, anakku, kamu harus percaya diri. Jikalau kamu nanti ujian di sekolah, kamu selalu berdoa dari rumah, memuji atau meminta kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan pikiran kamu yang jelas untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Lalu kamu percaya enggak itu nasihat orang tua
kamu seperti Thomas tidak percaya? Nah, karena Tuhan kita sudah melindungi kita. Oleh karena itu, Tuhan sebagai pengganti Tuhan yang di surga adalah orang tua kita di rumah. Maka seharusnya harus kita percaya kepada orang tua kita, karena orang tua kita adalah sebagai pengganti Tuhan. Anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang perlu kita petik dari nats ini adalah jangan atau harus kita percaya kepada Tuhan. Dan jangan kita mencontoh Thomas sebagai anak daripada Tuhan Yesus yang tidak percaya kebangkitannya. Oleh karena itu, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mati disalibkan karena menebus dosa-dosa manusia. Yang perlu lagi anak sekolah minggu yang kamu petik di sini adalah, jikalau kamu di rumah harus kamu berdoa, mendoakan orang tua kamu, mendoakan semua keluarga kamu, dan jika kamu berangkat ke sekolah harus kamu berdoa, jika kamu berangkat ke gereja harus berdoa, dan sampai di gereja kita berdoa untuk meminta kepada Tuhan agar pikiran kita dibuka, hati kita dibuka, dan telinga kita dibuka, mata kita dibuat untuk melihat, dan semua akan dapat kita resapi semua. Anak sekolah minggu yang terkasih, inilah salah satu contoh. Jangan kita mempercayai yang tidak benar. Kalau Thomas ini tidak mempercayai bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada, padahal murid yang lainnya percaya. Nah, oleh karena itu anak sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap percaya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan dapat memberikan kesehatan kepada kita, kepintaran, dan lain-lain sebagainya. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini kami Bapa sudah mendengarkan renungan dan firman-Mu. Berikanlah firman-Mu itu ada di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, pada pagi hari ini kami sudah selesai kebaktian, nanti kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami ke rumah kami dan berikan kepada kami kesehatan. Begitu juga guru-guru kami sekolah minggu. Lindungi mereka, berikan pikiran yang jelas agar guru-guru sekolah minggu kami dapat untuk mengajari kami dengan yang baik. Tuhan, terima kasih firman-Mu Tuhan akan kami bawa ke rumah kami masing-masing. Dengarkan doa permohonan kami ini Bapak. Jika kami anak sekolah minggu di sini sekarang, banyak sekali dosa yang telah kami lakukan. Oleh karena itu Bapak Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami agar kami dapat memuliakan nama-Mu Bapa Tuhan Yesus, dan kami tetap percaya kepada kami. Terima kasih ya Bapa Tuhan Yesus, dengarkan doa permohonan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dari Inang Halado ya, Inang Sintuan kita, dan kita mau mengumpulkan persembahan adik-adik. Jadi adik-adik disiapkan persembahannya, dikasih orang tua, nanti orang tua kasih ke gereja. Kita angkat sebuah lagu, bukan sembarang bekerja. Thank
Ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu, di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom.